Pernahkah kamu berada di titik di mana hidup terasa seperti ombak besar yang datang bertubi-tubi, tanpa jeda untuk bernapas? Masalah datang dari berbagai arah, urusan ekonomi, tekanan keluarga, luka batin yang tak sempat sembuh, dan harapan yang perlahan melemah. Di saat seperti itu banyak hati yang goyah, pikiran yang berisik, dan jiwa yang kehilangan ketenangan. Padahal, justru di tengah badai itulah ketenangan paling dibutuhkan. Bersikap tenang bukan berarti tidak punya masalah. Tenang bukan tanda hidupmu baik-baik saja. Tenang adalah sikap jiwa, sebuah pilihan batin untuk tidak menyerahkan kendali diri kepada kekacauan. Dalam Islam, ketenangan bukan lahir dari situasi yang ideal, melainkan dari keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu hadir, mengawasi, dan mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Seringkali kita mengira ketenangan hanya milik orang-orang yang hidupnya mudah. Padahal, Rasulullah, manusia paling mulia, menjalani hidup penuh ujian. Namun dalam setiap tekanan beliau tetap tenang. Bukan karena tidak merasakan sakit, tetapi karena hatinya tertambat kuat kepada Allah. Disitulah rahasia ketenangan sejati. Bukan menghilangkan masalah, melainkan menenangkan hati di hadapan masalah. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tetapi janji ilahi. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia hadir saat hati kembali kepada Rabb-Nya. Saat kita sadar bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari izinnya, namun bersikap tenang tidaklah instan. Ia adalah proses latihan jiwa. Ada saatnya kita ingin marah, panik, atau menyerah. Tetapi jiwa muslim diajarkan untuk berhenti sejenak, menarik napas iman, lalu menyerahkan urusan kepada Allah dengan penuh adab. Tenang bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berjalan dengan keyakinan tanpa kegelisahan berlebihan. Materi ini akan mengajakmu menyelami makna bersikap tenang dalam Islam, bagaimana menenangkan hati di tengah ujian, menjaga pikiran dari kepanikan, dan melatih jiwa agar tetap kokoh dalam kondisi apapun, karena sesungguhnya ketenangan adalah kekuatan, dan jiwa yang tenang adalah jiwa yang paling dekat dengan pertolongan Allah. Tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena Allah dihadirkan. Banyak orang menunggu hidupnya tenang setelah semua masalah selesai, setelah utang lunas, setelah luka sembuh, setelah keadaan membaik. Padahal, ketenangan sejati tidak pernah menunggu hidup menjadi sempurna. Ketenangan hadir ketika hati memilih untuk menghadirkan Allah di tengah kekacauan, bukan menunggu badai reda. Jiwa muslim diajarkan satu prinsip penting. Hidup di dunia memang tempat ujian. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar bebas dari masalah. Jika bukan hari ini, maka esok. Jika bukan dalam satu bentuk, maka dalam bentuk yang lain. Karena itu, menggantungkan ketenangan pada keadaan luar adalah pilihan yang rapuh. Ketika keadaan berubah, ketenangan pun runtuh. Namun menggantungkan hati kepada Allah menjadikan jiwa tetap tegak, meski keadaan berguncang. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Dia menjanjikan ma'iyah, kebersamaannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan inilah yang melahirkan ketenangan. Ketika hati sadar bahwa Allah melihat, mendengar, dan mengatur, maka jiwa tidak lagi merasa sendirian. Rasa takut berkurang, panik mereda, dan harapan kembali hidup. Seringkali kegelisahan bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati merasa memikulnya sendirian. Kita lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, yang tak pernah tertidur, dan tak pernah lalai mengurus hambanya. Saat hati menghadirkan Allah, beban yang sama terasa lebih ringan, karena tidak lagi dipikul sendirian. Tenang juga bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Jiwa muslim tetap berpikir, berusaha, dan mengambil langkah terbaik. Namun perbedaannya terletak pada sikap batin. Orang yang tenang tidak dikuasai ketakutan akan masa depan. Ia bekerja hari ini dengan penuh tanggung jawab, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan lapang dada. Rasulullah memberi teladan luar biasa tentang ketenangan batin. Saat berada di Gua Sur bersama Abu Bakar dikejar musuh, dalam kondisi sangat genting beliau berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini lahir dari hati yang benar-benar yakin, bukan sekadar penghiburan. Dan dari keyakinan itulah ketenangan muncul, bahkan di saat nyawa terancam. Inilah fondasi ketenangan jiwa muslim, menghadirkan Allah dalam setiap situasi.
Saat senang Allah disyukuri, saat sempit Allah diandalkan, saat gelap Allah dipercaya. Selama Allah hadir di hati, kegoncangan luar tidak akan sepenuhnya meruntuhkan batin. Karena ketenangan sejati bukan tentang hidup yang sepi masalah, tetapi tentang hati yang tahu kemana harus bersandar. Dan ketika sandaran itu adalah Allah, jiwa akan belajar tenang dalam situasi apapun. Mengendalikan hati di tengah tekanan dan ketidakpastian. Tekanan hidup seringkali tidak datang dengan suara keras tetapi dengan bisikan yang melelahkan, kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan akan kegagalan dan rasa tidak aman yang terus berulang di dalam pikiran. Jika hati tidak dijaga, semua itu perlahan menggerogoti ketenangan. Maka dalam Islam, mengendalikan hati menjadi kunci utama agar jiwa tetap tenang dalam situasi apapun. Hati adalah pusat rasa. Ketika hati tenang, pikiran jernih dan langkah menjadi terarah. Namun ketika hati dikuasai kegelisahan, hal kecil terasa besar, dan masalah yang bisa dihadapi terasa mustahil. Karena itu, Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk berpikir tetapi juga untuk menjaga hati. Sebab hati yang liar akan menyeret pemiliknya ke dalam kepanikan yang melelahkan. Jiwa muslim diajarkan untuk tidak membiarkan hati dikuasai oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran berlebihan seringkali bukan karena kenyataan, tetapi karena imajinasi yang tak terkendali. Islam mengajarkan untuk hidup di saat ini, melakukan yang terbaik hari ini, dan tidak membebani hati dengan hari esok yang belum datang. Rasulullah mengajarkan doa yang sederhana namun dalam maknanya, memohon perlindungan dari kegelisahan dan kesedihan. Ini menunjukkan bahwa rasa gelisah adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi tidak boleh dibiarkan berkuasa. Doa bukan sekadar ucapan, melainkan bentuk pengakuan bahwa hati membutuhkan pertolongan Allah untuk tetap terkendali. Mengendalikan hati juga berarti belajar menerima ketidakpastian. Tidak semua hal bisa diprediksi. Tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan. Jiwa yang tenang bukan jiwa yang menuntut kepastian mutlak, tetapi jiwa yang percaya bahwa apapun hasilnya berada dalam genggaman Allah yang maha bijaksana. Ketika kepercayaan ini hidup, hati tidak mudah panik saat rencana berubah. Salah satu sumber ketenangan adalah membedakan antara tanggung jawab dan hasil. Tanggung jawab kita adalah berusaha dengan cara yang halal dan sungguh-sungguh, sedangkan hasil adalah wilayah Allah. Saat hati mencoba menguasai hasil, disitulah tekanan meningkat. Namun saat hati fokus pada ikhtiar dan menyerahkan hasil kepada Allah, jiwa menemukan ruang untuk bernapas. Tekanan juga sering muncul karena membandingkan hidup dengan orang lain, melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal, gagal, atau tidak cukup baik. Padahal setiap jiwa memiliki jalan ujian yang berbeda. Jiwa muslim yang tenang menyadari bahwa rezeki, waktu, dan proses setiap orang diatur dengan ukuran yang paling adil oleh Allah. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Latihan jiwa muslim, zikir, sabar, dan husnuzan. Ketenangan bukan sekadar pemahaman, tetapi hasil dari latihan yang terus diulang. Jiwa yang tenang tidak lahir secara tiba-tiba. Ia dibentuk melalui kebiasaan batin yang dijaga dengan kesadaran. Dalam Islam ada 3 pilar utama yang menjadi latihan jiwa agar tetap tenang dalam situasi apapun: zikir, sabar, dan husnuzan kepada Allah. Zikir adalah napas bagi hati. Ketika lisan dan hati mengingat Allah, jiwa mendapatkan ritme yang menenangkan. Zikir bukan hanya tasbih yang diucapkan setelah salat, tetapi kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap langkah. Saat hati mulai gelisah, menyebut nama Allah menjadi cara paling sederhana untuk kembali pulang. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati kembali pada sumber ketenangan. Allah menegaskan bahwa dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Ini bukan kiasan melainkan hukum ruhani. Jiwa yang jauh dari zikir mudah cemas karena ia merasa sendirian. Sebaliknya, jiwa yang akrab dengan zikir merasa ditemani, bahkan dalam kesunyian. Itulah sebabnya orang yang terbiasa berzikir memiliki ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Sabar adalah latihan menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, melainkan kemampuan untuk tetap lurus di tengah dorongan emosi. Ketika ujian datang, reaksi pertama seringkali menentukan kondisi jiwa. Orang yang terburu-buru dalam marah, panik, atau putus asa akan kehilangan ketenangan lebih cepat. Namun jiwa yang sabar memberi ruang untuk berpikir, berdoa, dan memilih sikap yang lebih bijak.
Sabar juga berarti bertahan dalam ketaatan meski hati lelah. Tetap sholat ketika sedang sedih. Tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Tetap berbuat baik meski keadaan tidak menyenangkan. Dalam kesabaran itulah Allah menjanjikan pertolongan yang dekat, meski bentuknya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Husnuzan kepada Allah adalah pilar ketiga yang memperkuat ketenangan. Berprasangka baik kepada Allah bukan berarti menutup mata dari kenyataan pahit, tetapi meyakini bahwa di balik setiap ketetapan ada hikmah. Jiwa yang husnuzan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Ia percaya bahwa Allah tidak sedang menyakitinya, melainkan sedang membentuknya. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, maka ujian tidak lagi dipandang sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan pendewasaan. Cara pandang ini sangat menentukan kondisi batin. Dua orang bisa menghadapi ujian yang sama, tetapi jiwa yang husnuzan akan lebih tenang karena hatinya tidak dipenuhi perlawanan terhadap takdir. Zikir menenangkan hati, sabar menjaga reaksi, dan husnuzan meluruskan cara pandang. Ketiganya saling menguatkan. Tanpa zikir, sabar terasa berat. Tanpa sabar, husnuzan mudah runtuh. Tanpa husnuzan, zikir kehilangan maknanya. Menjadi pribadi tenang yang menguatkan sekitar. Ketenangan sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Jiwa yang tenang akan memancarkan keteduhan bagi sekitarnya. Dalam Islam, ketenangan bukan hanya kondisi batin, tetapi akhlak yang tampak dalam sikap, ucapan, dan cara menghadapi orang lain. Orang yang tenang tidak hanya menjaga dirinya dari kegelisahan, tetapi juga menjadi penenang bagi lingkungan di sekitarnya. Pribadi yang tenang tidak mudah terpancing emosi. Ia tidak reaktif terhadap provokasi, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan tidak memperkeruh keadaan dengan kata-kata yang melukai. Saat orang lain panik, ia hadir sebagai penyeimbang. Saat suasana memanas, ia memilih menenangkan, bukan menyulut. Inilah kekuatan jiwa yang telah dilatih dengan iman. Rasulullah adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Ketika menghadapi caci maki, penolakan, bahkan kekerasan, beliau tetap menjaga ketenangan dan adab. Bukan karena beliau lemah, tetapi karena beliau kuat mengendalikan diri. Ketenangan beliau justru menjadi sumber kekuatan yang membuat orang lain perlahan luluh dan tersentuh. Menjadi pribadi yang tenang juga berarti bijak dalam berbicara. Jiwa yang tenang tidak merasa perlu menjelaskan segalanya atau membela diri di setiap keadaan. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Diamnya bukan karena takut, tetapi karena tidak semua hal pantas ditanggapi. Dalam ketenangan, seseorang mampu memilih respon yang paling mendekatkan dirinya kepada ridha Allah. Di tengah masyarakat yang serba cepat dan mudah tersulut emosi, kehadiran pribadi yang tenang adalah nikmat besar. Ia menjadi tempat orang lain bersandar, tempat keluh kesah didengar tanpa dihakimi. Ia tidak selalu memberi solusi, tetapi kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Inilah bentuk dakwah paling halus, dakwah dengan akhlak dan keteduhan jiwa. Namun penting untuk diingat bahwa ketenangan bukan berarti membiarkan kezaliman atau menghindari kebenaran. Jiwa yang tenang tetap tegas dalam prinsip. Ia berani berkata benar, tetapi dengan cara yang santun. Ia menolak keburukan tetapi tanpa kehilangan adab. Ketenangan membuat keberanian menjadi lebih bermakna, karena lahir dari kesadaran, bukan dari amarah. Menjadi pribadi tenang adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari di mana hati kembali goyah. Akan ada saat emosi muncul tanpa diundang. Namun setiap kali itu terjadi, jiwa muslim tahu kemana harus kembali. Kepada Allah. Dengan zikir, doa, dan muhasabah, ketenangan dipulihkan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ketenangan adalah buah dari iman yang hidup. Semakin dalam keyakinan kepada Allah, semakin kokoh ketenangan jiwa. Dan ketika jiwa tenang, hidup tidak lagi terasa menekan meski ujian tetap ada. Ketenangan lahir saat menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Pada akhirnya, bersikap tenang dalam situasi apapun bukanlah tentang memiliki hidup yang selalu mudah, tetapi tentang memiliki hati yang tahu kepada siapa ia bersandar. Jiwa muslim memahami bahwa dunia memang tempat ujian, bukan tempat istirahat. Karena itu, ketenangan tidak dicari dengan melarikan diri dari masalah, melainkan dengan memperkuat iman di tengah masalah. Ketenangan lahir saat hati menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Saat lapang, ia bersyukur. Saat sempit, ia bersabar. Saat tidak mengerti arah hidup, ia bertawakal.
Jiwa yang tenang bukan jiwa yang kebal dari rasa sakit, tetapi jiwa yang tidak tenggelam di dalamnya. Ia merasakan luka namun tidak kehilangan harap. Ia menghadapi ujian namun tidak kehilangan adab. Islam mengajarkan bahwa ketenangan adalah kekuatan batin. Dengan ketenangan, seseorang mampu berpikir jernih, bersikap bijak, dan melangkah dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak terburu-buru dalam keputusan, tidak mudah terprovokasi oleh emosi, dan tidak menggadaikan imannya demi pelampiasan sesaat. Dalam ketenangan, hidup dijalani dengan kesadaran, bukan kepanikan. Latihan ketenangan memang tidak ringan. Ia menuntut kesabaran, keistiqamahan dalam zikir, serta husnuzan yang terus dijaga. Namun setiap usaha kecil untuk menenangkan hati bernilai ibadah di sisi Allah. Setiap air mata yang ditahan dengan iman, setiap emosi yang diredam demi kebaikan, adalah langkah mendekat kepadanya. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, jiwa muslim selalu memiliki jalan untuk kembali tenang. Jalan itu bernama iman, dan ujungnya adalah ridha Allah. Karena ketika hati sudah bersandar kepadanya, situasi apapun tidak lagi terasa menakutkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa dan ketenangan yang hakiki.